Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini saya bikin video buat pertemuan 12. Jadi kemarin saya pertemuan 10 dan karena 11-nya alhamdulillah nggak ada tugas. Patutnya baik sekali memberi jeda. Oke, kita buka ya. Pertemuan 12. Oke, ini pertemuan 12 ya. Langsung saja guys, kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang abstract method and abstract class. Jadi pertemuan sebelumnya itu lumayan ya. Udah lumayan rumit sih. Lumayan pusing. Jadi kalau aku tuh nggak paham kenapa ini program nggak jalan-jalan gitu ya. Padahal udah bener, gak ada yang salah. Ternyata itu tuh mempunyai kelas turunan, jadi nggak bisa dijalanin hanya dalam satu kelas saja. Oke, saya beri penjelasan sedikit tentang abstrak method. Abstrak method itu adalah merupakan sebuah metode yang dideklarasikan dengan menambahkan keyword abstrak pada deklarasinya dan tanpa ada implementasi dari metode tersebut. Contoh abstrak void set name. Kita langsung lihat saja ya codingnya, tapi ini penjelasan sedikit. Kemudian tentang abstrak kelasnya. Abstrak kelas merupakan sebuah kelas yang dideklarasikan dengan menambahkan keyword abstrak pada deklarasinya. Dalam deklarasi abstrak kelas dapat didefinisikan abstrak metodenya, juga dapat tidak dideklarasikan abstrak metodenya. Selain itu, untuk abstrak kelas ini tidak dapat instansiasi, akan tetapi dapat di-inherit oleh subkelasnya. Oke. Kita langsung ke contoh programnya aja ya. Oke, ini contoh program 1. Seperti biasa, di sini saya sudah di Word saya itu sudah saya cantumkan codingan-codingan yang sudah saya coba di NetBeans dan kemudian berhasil. Dan yang berhasil itu saya pasti copy pastekan ke Word-nya, saya salin, dan ini adalah yang sudah benar. Nah ini hasil screenshot dari di NetBeans-nya. Oke, kita buka NetBeans-nya aja langsung ya. Oke, apa yang pertama kita lakukan? Kita buka pertemuan 12. Oke, di sini belum kebuka ya. Kita buka. Jadi biasanya saya bikin dulu Word-nya, kemudian project-nya, karena yang durasinya lumayan lama kalau dari awal ngetik ya. Jadi saya biasanya bikin dulu NetBeans-nya. Nah, panduannya itu kan dari Bapak sendiri, ada di e-learning. Kita tinggal mengoprek-ngoprekannya, apa yang salah kita benerin lagi, kita cari tahu kesalahannya apa, dan terus kalau sudah berhasil kita beri penjelasannya di Word, kemudian kita tutorialkan di YouTube. Oke, ini dia pertemuan 12. Doain ya guys, sebentar lagi UAS, 2 pertemuan lagi ya kayaknya, terus UAS. Dan mungkin buat UAS juga masih belajar di rumah ya, jadi mungkin UASnya juga di rumah. Udah kangen sih, udah rindu kampus banget, tapi ya gimana deh. Oke, mana itu? Oh ini. Ini sama, ada 2 programnya. Yang pertama itu saya bikin abstrak 1 dan abstrak 2. Oke, kita buka lagi webnya. Yang pertama kita bikin adalah membuat kelas hewan. Sama seperti yang tadi hewan, tentang hewan, tapi ini hewannya lebih lucu. Kelinci. Dan ini saya ambil dari Bapak itu, saya ringkas dari yang tadi ya. Kalau tadi itu hewannya itu ada beberapa hewan, ada ayam, ada kuda, dan ada apa ya, ada kucing apa ya, sorry ada. Kita buka NetBeans-nya di sini, kita buka. Oke, ya. Jadi di hewannya ini kita bikin satu hewan saja ya, yaitu kelinci. Seperti saya pernah jelasin di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita
bikin satu hewan pun tidak masalah, Mas. Contohnya kuda aja, kucing aja itu nggak masalah, dia masih tetap bisa jalan selagi itu ada kelas-kelas yang berkaitan. Oke, kita pertama bikin kelas hewan seperti biasa. Nah, hewan ini ada cuma segini doang. Jadi ada public abstract kelas hewan. Abstract void-nya set name, abstract void-nya set makanan. Oke, ini adalah program pertama. Yang kedua adalah kita bikin kelas kelinci. Nah, hewannya hewan kelinci kita ambilnya ya, yang lucu. Oke, public kelasnya itu adalah kelinci, extendednya sama, yaitu hewan. Nah, di sini dijelaskan bahwa outputnya itu dia akan menghasilkan nama hewan adalah kelinci. Nah, nama hewannya itu kan kelinci. Makanan kelinci itu wortel. Nah, di sini kenapa tadi di program sebelumnya ada set makanan itu dia sebagai output nanti menghasilkan wortel sebagai makanan kelinci. Oke. Kita kemudian yang ada output sistem output yang ketiga adalah set warna. Jadi warna kelinci itu apa? Nah, di sini saya cantumkan putih, terserah kalau kalian mau punya warnanya hitam, mau warnanya apa itu nggak jadi masalah. Tinggal kalian ganti aja yang ininya ya. Nih. Oke, lanjut kita bikin ke yang kelas ketiga. Kelas ketiga ini saya beri nama abstrak 1 ya, karena emang ini contoh program pertama itu abstrak 1. Saya kasih nama abstrak 1. Oke, di sini kita bikin public class abstrak 1. Nah, saya pernah bilang sebelumnya kalau public class void, kalau ada public class void seperti ini insya Allah pasti bisa dirunning kalau semua program sebelumnya itu sesuai ya. Nih, coba runningnya. Nah, kan jalan kanan. Jadi hasil running itu adalah nama hewan adalah kelinci, makanan kelinci adalah wortel, warna kelinci itu adalah putih. Seperti saya jelaskan di yang kelas kelinci itu adalah keterangan tentang kelinci-kelinci yang bakalan jadi outputnya. Tapi itu tidak akan bisa kalian running. Nih, kita coba ya. Kita coba yang tadi di kelas kelinci. Meskipun di sini sudah lengkap, tapi kita running itu tidak akan bisa. Nah, harus ada metodenya ya, kita bikinlah metodenya, dimana metode itu ada di abstrak 1 di sini, makanya di sini itu bisa kita running karena semuanya sudah berkaitan gitu teman-teman. Gimana, gampang kan? Gampang. Oke, kita lanjut aja ke abstrak 2. Di abstrak 2 ini kita ambil tentang apa ini ya, kurang tahu sih. Karena saya mau ngikutin dengan di modul praktikumnya Bapak di PMPT-nya saya sudah mempraktekkan ini dan di sini ada di Word-nya. Nah, ini di Word-nya ini tentang apa ya? Dan abstrak 2. Nah, ini contoh program 2 abstrak 2. Oke, langsung saja kita bikin kelas pertama adalah kelas sape. Oke, ini dia sape. Nah, ini seperti biasa di sini public abstract kelasnya sape ya, string color. Jadi ini adalah kelas pertamanya. Ini sama. Ini meskipun kelihatan sudah benar semua, tapi kita running itu nggak bakal bisa sama seperti biasanya, maka kita harus bikin beberapa kelas. Ini kelas yang pertama. Kelas keduanya adalah cheers dulu. Yang ini cheers, terus sama ini program ketiga tuh kelas ketiganya saya bikin triangle. Kita bikin ini, terus kita lihat di
ini adalah triangle, kemudian kita bikin kelas main. Nah, sebenarnya nggak berurutan juga nggak masalah sih, yang penting kita tahu yang harus di running itu di yang manahnya. Misalkan nih kita bikin pertamanya main dulu nggak jadi masalah, kita mau triangle dulu nggak masalah, yang penting kita tahu yang harus kita running itu yang mana. Oke. Oh iya, sorry ya teman-teman, di pertama itu kita bikin abstraknya dulu. Nih seperti ini doang sih, cuma bikin package doang sama public class doang. Tapi kita lihat ya di main ini. Nah ini kalau saya sih biar apa ya, biar hasil terakhir itu bisa di running dan kita bisa ngeliat kesalahan-kesalahan dari yang sebelumnya, program itu berjalan semua apa enggak aja. Biasanya saya berurutan, jadi yang bisa saya running itu adalah saya taruh di yang terakhir seperti yang saya jelaskan di sini ya. Ini adalah program terakhir yang dibikin, coba kita running. Nah tuh jadi di sini bisa. Nah kenapa hasilnya luas segitiga, luas lingkaran? Ini adalah emang tentang luas segitiga dan luas lingkaran. Nah di sini dijelasin sistem out-nya itu adalah segitiga gate area. Jadi dia itu program ini itu adalah menghitung luas segitiga dan menghitung luas lingkaran. Oke, nggak beda jauh ya sama yang pertemuan sebelumnya tentang pewarisan dan polimorfisme. Jadi emang tambah kesini lumayan ya, tambah rumit sih, tapi kalau kita belajar, kita mau mencari tahu, kita mau belajar, pokoknya mah yang rajin, insya Allah semuanya kita paham. Dan setiap ada kesalahan itu kita itu malah bukannya jadi emang pusing, tapi dengan kita tahu ada salahnya di sini dan kita cari tahu salahnya apa gitu ya, itu yang bikin kita paham, oh ternyata ngaruh ya. Kayak di sini kan saya itu sering banget banyak kesalahan tentang apa coba, tentang huruf huruf kecil dan huruf besar itu ngaruh sekali. Saya sering banget bikin kelasnya itu hurufnya itu kecil semua. Nah tapi saya kadang tulis di codingan selanjutnya itu ada beberapa yang memang main kelas saya itu di kelas saya itu hurufnya kecil semua, dan pada selanjutnya di keterangan selanjutnya itu ada saya bikin itu ada yang hurufnya gede, itu nggak harus sekali dan itu nggak bakalan bisa jalan. Itu terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka dan semoga bisa membantu kalian yang sedang belajar tentang netbing ini sama seperti saya. Semoga kalian kalau puas sih kayaknya nggak puas ya. Tapi semoga kalian suka, dan kalau suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus beri dukungan ke saya agar tetap bisa semangat, bisa bikin video-video juga yang lebih bagus lagi, yang bisa menjelaskan keseluruhannya, karena saya juga masih belajar, kita masih sama-sama belajar. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.